halo, hai. Lagi menemukan banyaknya konten-konten hoax daripada Indonesia yang mengatakan beras di Malaysia itu habis ya. Pernah Sari coba dan rasanya sedap. Ini Skinchan yang 5 kilo itu Sebenarnya tidak berlaku. Banyak je beras kat Malaysia ni nak beras apa, grade apa, basmati, beras wangi, beras kampung, beras siam, beras Thailand. Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Jadi Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan juga segala urusannya ya, amin. Nah, kalian ada yang tahu tak sehari ini tengah dekat mana? Mungkin kalau kalian orang Malaysia tahulah ya, di sini yang kawasannya itu banyak sawah padi, yaitu Skinchan dekat Selangor. Nah, ini baru Sari pergi semalam saja. Ini dia orang tengah buat menuai ya. Jadi sawahnya itu bukan hijau, sudah menguning. Ya, jadi ginilah penampakannya. Nah, di sini Sari membahas sedikit pasal yang selalu dikatakan orang Indonesia sampai sekarang. Sari lagi menemukan banyaknya konten-konten hoax daripada Indonesia yang mengatakan beras di Malaysia itu habis ya. Krisis beras, rakyat Malaysia kelaparan disebabkan tak ada beras katanya ya. Dan satu lagi katanya juga mengemis-ngemis minta sama Indonesia. Dia pikir ya mungkin dekat Malaysia ini langsung tak ada lagi ya beras dan juga sawah padi macam ini. Dia orang ingat macam itulah ya, kot. Oke, so jom kita tengok beberapa video nanti. Ya, di Malaysia ada sebenarnya kan. Dekat pasar raya pun ada. Sehari pun dekat Skinchan ini beli juga 30 kilo beras Skinchan karena memang dah terbukti sedap ya. Oke teman-teman, so jom kita tonton dulu beberapa berita ini ya. Nanti di akhir videonya kita akan bagi tahu juga video daripada Sari ya. Oke, jom kita tengok. Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Jadi Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Tak betul juga dek. Nyatanya ini hari-hari pumpam. Malaysia akan kekurangan beras. Malaysia akan tidak ada dalam cerita saya. Kenyataan ya, bukan fakta. Beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini menarik ketika kedatangan ini tiba-tiba ada berita soal Malaysia yang meminta beras gitu ya. Itu bagi saya tuh daripada media Indonesia banyaklah komentar-komentar orang Malaysia katanya sepanjang aku hidup di Malaysia tak pernah lagi Malaysia kehabisan beras. Konoha kalau tak berbohong bukan Konoha namanya, katanya gitu ya. Oke, kita dengarkan lagi. Indo juga nggak bakal kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Ini deh ya, ini adalah fakta yang aku dapatkan. Negara-negara mana yang supply beras ke Malaysia? Negara-negara yang mengirim beras ke Malaysia, ini data tahun 2024.
pertama Vietnam yang terbesar ya, ini dari yang terbesar. Yang pertama Vietnam, Pakistan, India, Thailand, Kambodia. Negara lain juga pernah jadi sumber import, tapi dalam kuantiti yang lebih kecil, diantaranya Myanmar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia pun ada, China, dan Spain. Inti poin, Malaysia mengimpor beras terutama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Vietnam, Pakistan, India, dan Thailand sebagai pemasok terbesar. Import dari negara lain seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, atau Eropa adalah tapi jumlahnya kecil dibanding negara utama. So dari fakta yang ada, negara terbesar yang import beras ke Malaysia diantaranya Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kambodia. Apakah Indonesia tak ada import? Ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Bukan tak ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Jadi Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Tak betul juga, Dek. Nyatanya, faktanya Indonesia ada impor beras ke Malaysia juga, tapi dalam kuantiti yang kecil. Nah, banyak lagi nih hari-hari pumpam. Malaysia akan kekurangan beras. Malaysia akan kelaparan katanya, iya. Mengalami krisis pangan. Dari tahun 2002 saya menapak di Malaysia, saya merantau di Malaysia sampai tahun 2026, tidak ada dalam cerita saya kenyataan ya, bukan fakta, bukan di sosmed, bukan kenyataan. Beras tidak pernah habis. Tinggal tengok you punya duit aja ada tak ada, dari harga yang paling murah ada sampai tinggi, dan beras yang paling mahal pun ada. Malaysia krisis beras, emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya dapat dari mana. Sejauh yang aku lihat, kebutuhan sehari-hari itu masih berjalan seperti biasa, dan aktivitas beli masyarakat sama di supermarketnya itu masih banyak banget tersedia beras gitu. Mungkin aku bisa kasih lihat gambarannya, takutnya kalau informasinya nggak sesuai sama kenyataan yang di lapangan, takutnya nanti jadi salah paham. Oke, hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian beras di Malaysia sama harga-harganya ya. Tuh guys, masih banyak banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, itu beritanya dapat dari mana guys? Ini di supermarketnya ya. Di minimarket kayak 99 Speed Mart juga masih banyak banget. Coba nanti kita lihat harganya. 59 ringgit, 50 ringgit. Jadi itu aku nggak tahu deh beritanya dari mana. Kalau misalnya emang ada beritanya, boleh tolong komen dong guys, aku mau lihat gitu. Itu aja, semoga membantu. Bye-bye. Nah, ini salah satu gudang penyimpanan dekat Skinchan. Di sini ada juga galeri. Nah, ada juga yang jual beras ya, beras tempatan yaitu Skinchan. Nah, dengan harga yang murah ya. Nah, beras ini pernah Sari coba dan rasanya sedap. Ini Skinchan yang 5 kilo itu sekitar 16 ringgit kalau tak silap, dan yang 10 kilo itu 30 ringgit ke 31 ringgit, macam itulah. Murah kan. Nah, kalau ini ada beras-beras lainnya, ada beras pulut, beras basmati, beras perang ya. Nah, ini juga ada macam-macam lah dekat sini. Jadi jangan katakan di Malaysia itu langsung tak ada beras ya. Orang Indonesia ingat ini, orang Malaysia di sini langsunglah kelaparan, tak ada beras, langsung teruslah mengemis-ngemis dengan Indonesia. Padahal kenyataannya ada je kan beras di sini. Kalau tak macam itu, apa kita makan, betul tak? Nah, di sini tanya sendirilah kalau mau percaya dengan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini. Dia orang masih makan nasi ke? Jangan sangat menginginkan negara orang itu kelaparan ya. Bahwa kenyataannya di negara kita sendiri pun ya pahit-pahit dikatakan, ramai juga yang kelaparan, yang
tak ada uang untuk beli beras. Gitu. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma dua, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung. Mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan, nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh, ini warungnya pakai beras standar. Bukan so elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras. Standar hidup itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Menurut kalian, beras jenis apa yang enak, wangi, tapi harganya masih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini. Karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras sambutan harganya 38 ringgit. Terus di Malaysia nih, padahal beras-beras rata-rata import ya, bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana kawan, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal, tapi di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Sangat terjangkau. Itu saya tengok Malaysia krisis beras, nanti tak ada makanan, di sana kelaparan. Weh, dari mana datanya itu ya? Inilah ya, suka sangat netizen ini tertonton video-video hoax yang tak betul, yang mereka percaya itu bulat-bulat, padahal semuanya itu hoax kan. Oke teman-teman, nah tengok tadi itu berlambak sebenarnya di sini itu beras ya, daripada negara mana, jenama mana pun ada, beras wangi, beras perang, beras biasa pun ada. Tinggal pilih, dan kalian itu ada budget yang lebih ya, yang mau beras wangi agak mahal sedikit, nah beli saja ya, banyaklah di sini di supermarket, tak ada lagi saya tengok habis ya. Oke, so netizen dimanapun berada, jadi stoplah kalian mau menjatuhkan Malaysia dengan cara ini, padahal kenyataannya orang Malaysia ketawa aja dengar kalian mengatakan itu. Terbukti di sini masih boleh aja orang makan kan, betul tak? Beras juga, dan rata-rata di sini berasnya pun daripada yang saya tengok Thailand dan Vietnam yang pernah saya tengok dan saya beli ya, gitu. Oke, so stoplah netizen Konoha, kalian yang mengatakan Malaysia lagi, mungkin karena kalian iri untuk menjatuhkan, tapi dengan benda-benda yang tak betul kan, tak baik gitu kan. Oke, so kita dengarkan lagi. Kenapa Indonesia dan Malaysia memiliki kecepatan yang berbeda? Nah, yang dimaksud berbeda di sini soal cepat lambatnya pembangunan ekonomi. Malaysia bisa ngebut karena negaranya kecil dan populasinya cuma 34 juta. Selain itu, wilayahnya kompak dan pendapatan per kapitanya udah tinggi. Makanya, mereka pede dengan target negara maju 2025. Sementara Indonesia punya skala raksasa yaitu 284 juta penduduk, ribuan pulau, dan produktivitas yang belum rata. Jadi Indonesia masih butuh fondasi yang kuat dulu sebelum gaspol. Tapi justru karena skalanya yang besar, peluang tumbuhnya jauh lebih besar juga. Asal kebijakan yang konsisten, Indonesia bisa ngejar visi Indonesia emas tanpa ketinggalan. Ini gimana menurut kalian? Apa langkah paling penting biar Indonesia bisa gaspol lebih cepat? Video ini dulu ya. Tadi katanya Indonesia versus Malaysia, kok pertumbuhannya nggak sama. Nah tadi ada pernyataan yang mengatakan kenapa Malaysia lebih jauh ke depan ya, lebih maju daripada Indonesia. Dan tadi dikatakannya ada yang tak setuju saya pasal Malaysia
kecil. Kalau dibandingkan Indonesia yang besar gitu ya, jadi susah mengurusnya. Sebenarnya tak juga ya. China kita tengok mereka itu sangat struktur ya, mereka itu sangat rapi untuk membangun ekonomi mereka itu, walaupun negaranya itu lebih besar lagi kan. Padahal dulu China itu tahu, dia orang miskin tahu, negaranya itu pun kurang daripada peperangan dulu. Mereka maju naik gitu. Kenapa Indonesia pun tak boleh kan? Oke, tadi masalah kecil. Ya kecil negaranya, yang mengurusnya pun sedikit. Sedangkan Indonesia besar negaranya, yang mengurusnya pun lebihlah banyak kan. Seharusnya itu bukan menjadi perbandingan sebenarnya. Tengok macam mana kualitas orang-orang yang menjaga negara, memajukan negara itu sebenarnya kan. Saya tengok kalau di Indonesia ini ya, ini adalah yang tak baiknya, yang memperlambat pemajuan suatu negara itu adalah orang-orang yang korupsi ini tadi. Seharusnya uang Indonesia ini banyak ya untuk disalurkan kepada rakyat, pembangunan infrastruktur ya, ekonomi dan lain-lainnya. Tapi korupsi ini yang tidak boleh masih diberantas di negara kita. Saya tengok masih banyak orang yang mengambil hak-hak rakyat. Misalnya lah contoh, uang itu ada sebenarnya, tapi orang-orang ini mengambil uang itu, padahal seharusnya uang tersebut itu dibagikan kepada rakyat ataupun dijadikan pembangunan, tapi akibat dikorupsi itu tadi tidak terjadilah pembangunan itu. Itulah yang membuat macetnya pembangunan suatu negara. Nah, itulah bedanya ya teman-teman. Oke, dan juga rakyatnya ini juga ya. Rakyat juga ambil alih juga sebagai pembangunan suatu negara. Nah, mungkin kalau korang ada alasan lain kenapa ya Indonesia susah maju dibandingkan negara lain yang populasinya lebih sedikit, padahal Indonesia itu sangat berpotensi katanya menjadi negara maju. Kira-kira kenapa alasan lainnya? Mungkin korang lebih tahu, ada pendapat lainnya, silakan berikan komentarnya. Kita lanjut ya. Aku Indo, di kampungku nggak kekurangan beras ya. Kita punya tanam sendiri, jadi punya persediaan sendiri. Belum lagi dari pemerintah tiap bulan dijatah beras dan sembako. Adik jangan menutupi diri kalau petani itu sangat susah ya. Bukan karena apa, saya pun dulu petani juga di Solo. Harga pupuk, harga penyelenggaraan, harga pemeliharaan sangat mahal. Sedangkan kalau kita sudah panen, sampai sekarang fakta itu tidak boleh dibantahkan. Meskipun aku sudah lama merantau, ibu saya, abang saya, adik saya masih di kampung jadi petani. Itu adalah bukti nyata, fakta itu tak boleh dibantahkan. Sebenarnya disitulah peran pemerintah. Harusnya pemerintah memberi harga patokan. Tengkulak-tengkulak itu jangan cekik petani. Kalau masa panen harga turun sangat. Tapi apa, sampai sekarang pemerintah turun tangan ke? Enggak. Yang kedua, tiap bulan dapat jatah beras dan sembako dari pemerintah. Adik bekerja sebagai apa? Adik pasti ke tiap bulan dapat beras dan sembako di jatah pemerintah? Atau hanya untuk menutupi diri, untuk kebahagiaan sendiri? Saudaraku semua masih di Solo lah, Dek. Tak ada benda-benda tu kecuali kalau mau pemilu. Iya. Kalau mau pemilu, semua keluar. Bansos semua keluar. Kalau sudah itu, nothing. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6 sampai 9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilogram. Bicara soal harga beras di Malaysia, gue gak ada nemu harga 6 ribu sampai dengan 9 ribu. Harga beras di sana per kilonya normalnya itu 6 ringgit sampai 5 ringgit. Bahkan per 5 kilo itu 20 sampai 30 ringgit. Itu paling normal yang gue temuin di sana. Bahkan waktu itu paling murah aja gue beli warung di pinggir jalan itu sekitar 4 ringgit. 4 ringgit 3.500 atau 3.400, yaitu setara dengan 14.000, 15.000, dan 6.000 tuh nggak ada. Gue juga heran kenapa di Google datanya seperti itu. Apakah emang gue kurang lihat apa gimana? Dan itu gue tinggal di daerah bagian Perak, itu bagiannya, kalau di sini bukan bagian kota seperti itu. Dan itu sangat normal di sana karena UMR-nya juga sangat
tinggi ya, sekitar per bulannya itu gajinya mereka sekitar 5 sampai 7 lah. Untuk harga beras gitu ya emang rendah, sedangkan di Indonesia ya tahu-tahu aja. Ya sebenarnya harga pokok di luar negeri sama Indonesia hampir-hampir sama. Itu yang bikin aneh sebenarnya, kenapa gajinya beda. Ya itu. Video ini aku tujukan kepada orang Indonesia yang selalu mengatakan Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Ada orang Indonesia yang mengatakan Malaysia tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras kepada Menteri Amran. Bahkan pemimpin Indonesia pun mengatakan Malaysia krisis beras. Video ini aku ambil pada tanggal 14 Mac 2026 di daerah Sekincan, Selangor. Perlu kita tahu sebenarnya Malaysia sendiri boleh memproduksi beras untuk keperluan negara Malaysia sendiri sebesar 60-70%, dan untuk mencukupi antara 40-30% beras untuk rakyat Malaysia perlu mengimpor. Tetapi masalahnya pengimpor terbesar bukan dari negara Indonesia, tetapi dari Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kamboja. Meskipun ada perbincangan antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Pertanian Malaysia, itu adalah salah satu musyawarah atau perbincangan normal biasa. Video ini aku buat bukan karena aku sok pintar, bukan aku sok smart, no. Video ini aku buat agar masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terbuka hati bahwa Malaysia pun mampu untuk memproduksi beras untuk keperluan dalam Malaysia sendiri sebesar 70%. Jadi tidak ada istilah Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Apalagi sekarang dalam keadaan perang, mudah-mudahan ekonomi dua negara Indonesia dan Malaysia tetap kokoh. Cik pun heran mana datangnya krisis beras dekat Malaysia ni. Sebenarnya Pak Cik ada baca lah satu konten, dia punya pemimpin sendiri mengatakan negara kita ni mengalami krisis beras, sedangkan bendanya tidak berlaku. Banyak je beras kat Malaysia ni, nak beras apa, grade apa, basmati, beras wangi, beras kampung, beras siam, beras Thailand, beras Vietnam, beras Cina, ada je beras kat Malaysia ni. Tapi kalau beras daripada Indonesia, sepanjang usia Pak Cik hidup atas dunia ni, sehingga dah sekarang ni umur dah 60 lebih, tak pernah jumpa lagi beras from Indonesia. Tak kisahlah tu. Janji kita kat sini aman damai, beras cukup untuk dibeli, untuk dimakan. Tak heranlah tu. Biarlah dia orang kata apa pun. Janji kita aman damai kat sini, beras tak putus. Kecoh kata kita ni krisis beras. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.